Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihi واستندى بسنته إلى يوم يبعثون. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia yang diberikan dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita, ya, sehingga pada kesempatan kali ini, ya, adik-adik semuanya, kita semua masih bisa, ya, melaksanakan, ya, proses belajar kita, proses belajar mengajar kita di PKBM Al-Amin, ya, PKBM Al-Amin, terutama terkhusus di kelas paket C, ya. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat kita ini tersampaikan kepada beliau. Nah, mengapa kita teman-teman semuanya, ya, para guru, ya, para ustadz, para kiai ketika memulai, ya, pelajaran atau memulai materi mereka itu senantiasa mengiringi, ya, mengawali, ya, perkataan mereka dengan alhamdulillah dan juga bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, ya, karena semua yang kita, ya, rasakan, yang kita alami itu tidak lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu menyebut-nyebutnya, ya, senantiasa menyebut-nyebut pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai hamba yang bersyukur, hamba sosial, ya, sosiologi, ya, kita sekarang belajar sosiologi, maka bersyukur itu merupakan, ya, keharusan, ya, keharusan. Ketika seseorang itu, teman-teman, adik-adik semuanya sudah belajar, ya, terutama terkait ilmu sosiologi, ya, bagaimana berinteraksi, ya, hubungan kita horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita, maka ada namanya, ya, bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini merupakan, ya, semua sumber daya alam, ya, sosial dan lain sebagainya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kemudian kenapa kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kita semua, terutama bagi seorang muslim, ya, yang telah mengajarkan kita berbagai ilmu dan hikmah, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, dibacakan kita Al-Quran, di dalamnya itu termuat berbagai macam ilmu, disiplin ilmu. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran itu, semuanya ilmu-ilmu yang berkaitan, baik itu agama maupun ilmu-ilmu yang duniawi, ya, maka semuanya secara umum telah disebutkan di dalam Al-Quran. Secara umum semuanya telah disinggung dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga bagi para ahli ekonom, ya, para peneliti, para ustadz, para kiai, para ulama, itu tinggal melanjutkan dan membahas itu, mengkaji itu secara luas. Nah, itu diantara keluasan ilmu di dalam Islam. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan sosiologi, ya. Yang kita bahas, saya ulangi lagi, adalah sosiologi dalam Islam yang berkaitan dengan hadis-hadis. Yang kita bahas ini berkaitan dengan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Nah,
Sebagai seorang yang hidup berlingkungan, berdampingan dengan makhluk lainnya, dengan tetangga kita, di dalam keluarga itu ada orang tua, ada ibu, ada saudara, ya, ada kerabat, ada sepupu, ada paman, bibi. Itu semua adalah lingkaran sosial, lingkaran kekerabatan, lingkaran sosial. Kemudian ketika tidak hanya sampai di situ, ya, ada tetangga kita, ada teman kerja kita, ada lingkungan, ada hutan yang harus kita jaga, ada industri yang dikelola. Kemudian dalam industri atau perusahaan itu ada mitra-mitra kita. Kemudian juga ada di pasar ada pembeli, ada penjual. Kemudian di dalam politik ada, ya, ada masa dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pedesaan ada pemerintah desa, kepala desa, kemudian masyarakat secara begitu pula dalam perkotaan, sehingga membentuk suatu negara, ya, lingkungan, ya. Semuanya itu adalah masuk dalam lingkungan sosial atau yang disebut dengan istilah sosiologi. Makanya ruang lingkup sosiologi itu yang perlu adik-adik ketahui, bahwasanya tidak hanya sebatas interaksi kita antara dengan orang lain, akan tetapi bagaimana interaksi kita dengan lingkungan, dengan laut dan lain sebagainya, ya. Ya, sehingga ada namanya sosiologi kehutanan, ada namanya sosiologi industri, bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu, ada namanya sosiologi pedesaan, ada sosiologi perkotaan, ya, ada namanya sosiologi, ya, kehutanan dan lain-lain sebagainya, ya. Ada namanya sosiologi politik, ada sosiologi agama dan lain sebagainya. Dan di PKBM Al-Amin, ya, tentunya di PKBM Al-Amin terutama paket C, kita tidak hanya membahas bagaimana teori-teori sosiologi umum itu, akan tetapi bagaimana kita mengkaji sosiologi umum, ya, yang bersifat umum itu, kemudian kita bahas dari dalil-dalil agama yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas bagaimana dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam agama kita, tentunya menyebutkan hak antara seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, hak, ya. Ketika kita berinteraksi sosial, ya, tentu kita tidak terlepas dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan siapapun itu, dengan keluarga kita, dan yang lain sebagainya, tentunya, ya, tidak terlepas dengan itu. Maka teman-teman yang perlu kita tahu bahwa di situ ada hak kita dan ada kewajiban kita yang harus kita perhatikan, ya. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan bahwasanya yang pertama itu, ya, sebagai murojaah saja, ya, sebagai pengingat, ya, sebelum kita melangkah pada materi selanjutnya, ya, hak yang harus diperhatikan itu ketika kita berinteraksi dengan teman kita, ya, dengan saudara kita, saudara yang muslim yang lainnya. Itu paling tidak dalam agama menetapkan ada 6 yang harus diperhatikan. Ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, ya, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengan, ya, dengan saudaramu itu, ya, dengan mitramu itu, dengan temanmu itu, teman kerjamu, ya, ya, dengan teman politikmu, dengan teman satu desa, satu perkotaan dan lain sebagainya, dengan tetanggamu, maka fasallim alaihi, ya, maka ucapkanlah salam kepadanya, doakan dia, ya. Nah, kalau istilahnya itu sapa dia, ya, menyapa dia dengan doa. Itu diantara ajaran Islam yang harus kita ketahui. Dan saya harap teman-teman semuanya bahwa belajar kita di PKBM Al-Amin di paket C ini tidak hanya sebatas kita menyampaikan lalu kemudian teman-teman hanya mendengarkan, ya, akan tetapi teman-teman menulis itu lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika teman-teman, ya, adik-adik semuanya saling bertemu di jalan atau di pasar atau di lingkungan atau di tempat perantauan dan lain sebagainya, kemudian teman-teman itu mengucapkan salam, saling mendoakan, dan itu adalah di antara tanda kasih sayang di dalam Islam. Jadi Islam ini, agama kita ini tidak kekurangan
sosial, ya, tidak kekurangan pakar ilmu sosial, ya teman-teman. Akan tetapi, ya, bahkan di dalam agama kita ini sudah mengajarkan itu sebelum pakar-pakar sosial itu, ya, sosiologi itu diajarkan melalui bangku-bangku konvensional, bangku-bangku sekolah-sekolah umum. Di 1400 tahun yang lalu itu Islam itu sudah mengajarkan itu. Praktek itu, bagaimana seorang muslim itu ketika berinteraksi dengan saudaranya, ya. Pertama adalah dia mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian kenapa kita harus mengucapkan salam, saling mendoakan, saling menyapa dengan doa, ya. Ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan teman kerja kita, dengan kawan-kawan kita yang lainnya, ya. Kenapa kita harus menyapa mereka dengan doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kenapa kita harus menyapa mereka dengan doa? Kata Nabi ini ternyata saling mendoakan, saling menyapa dengan salam itu, ya, idza fa'altum ahbabtum. Maka ketika kalian mengucapkan salam itu, maka kalian akan saling mencintai, ya. Hubungan kekerabatan yang tadinya itu terasa jauh, ya, ada masalah dan lain sebagainya, ya, ketika bertemu itu dimulai dengan salam, ternyata semua itu akan mengurangi, ya, akan mengurangi masalah-masalah yang kita hadapi, ya, akan mengurangi masalah-masalah yang sebelumnya itu terasa longgar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini diantara hikmah daripada sosiologi dalam Islam. Ketika kita bertemu dengan teman itu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian yang berikutnya itu, ya, yang kedua yang kemarin kita bahas, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibihu. Maka apabila dia mengundangmu, maka penuhilah, ya. Ya, maka penuhilah, ya. Tentu diantara, ya, ketika kita hidup di suatu lingkungan masyarakat, ya teman-teman, ya, di lingkungan sosial di masyarakat, ya, tentu itu sudah hal yang lumrah, ya, yang sudah hal yang umum dan wajar, ya, ketika tetangga kita sedang melakukan acara atau kegiatan lain sebagainya, ya, baik itu kegiatan yang bersifat sosial, ya, atau keagamaan, ya, sosial keagamaan, itu tentu pasti teman-teman, ya, pernah atau kalau, ya, pernah mendapatkan undangan, ya. Kalau teman-teman masih kecil sekarang, ya, orang tuanya kalian, ya, pasti pernah mendapatkan undangan, baik itu undangan pernikahan, undangan kegiatan yang lain, ya, gotong royong yang bersifat di suatu, ya, di desa tersebut, desa teman-teman, gotong royong. Kalau dulu teman-teman menyaksikan bagaimana itu sistem perkebunan di daerahnya kita, ya, ada namanya apa itu diistilahkan dengan gotong royong pergi dokat EV, ya, babat rumput dan lain sebagainya, dokat doho, ya, ke dokat doho menanam jagung, ya, ya. Ada istilah menanam jagung, dan itu merupakan di antara kajian-kajian sosial atau yang bersifat sosiologi. Nah, teman-teman, ada ketika masa panen itu sudah tiba, maka ada istilahnya kambebe, ya. Sekarang banyak sekali kalau di tempat kita itu yang kambebe yang masih meskipun sekarang sudah agak jarang. Dan itu semua adalah di antara bentuk sosial atau sosiologi, praktek-praktek sosiologi di dalam kehidupan kita, dalam lingkungan sekitar kita, ya, ya. Dan nah, apa ketika kita diundang dalam rapat, ya, rapat desa untuk membahas bagaimana kemajuan desa, rapat pengelolaan ini dan lain sebagainya, rapat dalam sebagai sekolah itu merupakan, ya, dalam lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu, ya. Semua undangan-undangan, ya, undangan-undangan itu merupakan sesuatu keharusan yang harus kita penuhi di dalam agama kita, ya. Di dalam agama kita untuk menyambung, paling tidak untuk menyambung silaturahmi, ya. Untuk menyambung silaturahmi. Makanya dalam hadis Nabi SAW itu, ya, ketika suatu ketika Nabi SAW bersabda,
adkhulul jannata qati'un yani qati'un rahimin, ya, tidak akan masuk surga itu orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya. Ya, ya. Di antara orang yang memutuskan tali silaturahmi itu ketika dia diundang sama kerabatnya dan lain sebagainya, dia tidak mau pernah hadir, ya. Menghilang begitu saja, tidak mau bersosial dengan karib kerabatnya, dengan tetangganya, ya, dengan lingkungan kerjanya. Dia hanya pengen sendiri-sendiri saja, dan itu ya hal-hal yang dilarang, ya, adik-adik sekalian, ya. Ya, itu ya hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Ya, idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansuhhu. Dan yang ketiga adalah itu apabila ada yang datang meminta nasihat, maka berilah nasihat. Nah, ini adalah kewajiban dan hak dan kewajiban kita ketika bersama dengan saudara-saudara kita, dengan lingkungan kerja kita. Apabila ada yang meminta nasihat, meminta bantuan, maka bantu. Ya, man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhir. Ya, barang siapa yang membantu saudaranya, memudahkan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi agama kita ini tidak kekurangan pakar sosiologi, ya. Bahkan di dalam agama kita sudah diajarkan itu. Jauh sebelumnya ilmu sosiologi itu berkembang, ilmu sosiologi umum itu berkembang, agama kita sudah mengajarkan itu, praktek-praktek, ya, yang terjadi di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang bertetangga, ya. Ketika ada yang meminta nasihat, maka kita nasihati, ya. Baik itu teman kita, saudara kita, orang tua kita, ya, paman kita, ya, sepupu kita, tetangga kita, dan lingkungan sekitar kita, lingkungan kerja, ya, lingkungan politik, ya, lingkungan adat, ya. Itu semua, ya, masuk dalam lingkaran sosiologi. Ketika ada yang meminta nasihat, ya, ketika kita masuk dalam lingkungan tersebut, lingkungan industri dan sebagainya, ada yang meminta nasihat, maka kita berikan nasihat. Itu adalah hak dan kewajiban kita. Kemudian wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, ya, sehingga, dan kemudian apabila bersin, bahkan perkara bersin saja, teman-teman, kalau teman-teman muslim yang lainnya itu, ya, umpamanya dalam satu kelas paket C Al-Amin itu umpamanya dikumpul, kemudian ada teman kita yang bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan. Nah, perkara bersin saja itu kita harus peduli sama teman kita. Nabi SAW mengajarkan itu, agama kita mengajarkan itu. Perkara bersin yang mungkin, ya, sehari-hari kita anggap biasa saja, ya, dalam sosial di masyarakat, ya, dalam hubungan kita di masyarakat, di lingkungan kerja, ketika ada teman kita bersin, mungkin ada yang menganggapnya, ya, banyak orang yang menganggap itu biasa-biasa saja perkara bersin. Akan tetapi dalam agama kita itu sangat menekankan, ya, kita doakan itu, ya, kita mendoakan, ya, teman kita, kerabat kita, saudara kita, ya, mitra kita semuanya, ya, kita harus doakan mereka, ya, ketika mereka mengucapkan alhamdulillah pada saat bersin, dengan mengucapkan yarhamukallah. Lalu kemudian wa idza marida fa'udahu. Nah, ini yang poin yang penting juga, ya. Apabila ada teman kita, ya, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, ya, lingkungan, ya, teman kerja kita, ya, lawan politik kita dan sebagainya itu, idza marida fa'udahu, apabila dia sedang sakit, ya, maka jenguklah, lihatlah, doakanlah, ya, jenguk, bawakan sesuatu, ya, harus dijenguk, ya, baik itu dia orang Islam maupun non Muslim, ya, harus dijenguk, dan ini menjadi kewajiban kita, hak dan kewajiban kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'uhu, apabila dia meninggal, maka hendaklah engkau layak, ya, mengiringi jenazahnya, mengurus jenazahnya, ya, ketika kita, ya, dalam hidup
bermasyarakat tentunya, bersosial, pasti banyak menjumpai ya teman-teman kita itu sakit bahkan meninggal. Maka ketika ada yang sakit kita jenguk, ketika ada yang meninggal maka kita harus peduli ya, tidak hanya mementingkan urusan pribadi sendiri, akan tetapi kita harus peduli terhadap ya, terhadap sekitar kita ya. Ya, jangan hidup introvert ya. Ya hanya pengen sendiri saja ya. Teman-teman jangan hidup seorang yang tertutup, akan tetapi harus bersosial, harus bermasyarakat dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tadi itu sebagai muroja saja ya, sebagai penguat saja ya. Yang berikutnya ya, kita bacakan hadisnya tentang adab dan akhlak seorang muslim ketika bersosial tetangga. Yang berikutnya adalah hadis nomor 2 dari Abu Hurairah. Saya bacakan, teman-teman bisa mendengar. Saya bacakan matanya dan juga terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaihi, akhrajahu Muslim. Ya, muttafaqun alaihi. Ya. Hadis ini artinya memiliki makna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, karena yang demikian itu lebih patut untuk kalian lakukan agar kalian tidak memandang remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Teman-teman, ya, Islam itu ya, kita perlu tahu ya, adik-adik semuanya, bahwasanya ketika kita di dalam Islam ini ya, seorang ketika bertetangga itu ya tidak hanya perlu ya melihat orang yang sama dengannya saja, baik itu ya yang setara dengannya saja, akan tetapi pasti dia melihat banyak ya isu-isu sosial dan lain sebagainya ya, polemik sosial ya, strata, ada yang disebut dengan strata sosial ya, itu biasa kalau dalam teori sosial atau sosiologi di umum itu pasti ya ada yang dibahas dengan strata sosial. Seseorang itu dibedakan dengan status sosialnya ya. Dan ini terjadi di lingkungan masyarakat kita ya. Kita melihat bahwasanya ya perbedaan ya, strata sosial itu sangat mempengaruhi ya lingkungan masyarakat kita. Dan itu sudah tentu ya kita lihat di masyarakat kita ya, kalau ya saudara kita atau tetangga kita atau ada di suatu desa ya, kota itu memiliki ya privilege yang luar biasa dari kakeknya, mungkin dari turunannya ya, itu memiliki privilege luar biasa karena mungkin memiliki harta dan sebagainya ya. Itu pasti sangat ya, manusia atau orang-orang itu akan melihat itu ya akan menganggap hal itu semuanya artinya sangat sikap manusia itu ya dipengaruhi dengan strata sosial tadi ya, strata sosial
Itu sangat uh, sering terjadi, bahkan ya selalu terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ya kalau di desa kita atau di Buton ya, nah, ya kalau di Buton mungkin bahkan bukan hanya di Buton ya, dimanapun itu ya strata sosial itu dibedakan kalau ya pegawai dengan tidak pegawai, PNS dengan bukan PNS itu ya. Bahkan banyak keluhan ya para pedagang yang berjualan di ya kota-kota tertentu di bagian-bagian timur, padahal mereka memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Akan tetapi masyarakat tidak memandang itu ya. Masyarakat itu kebanyakan mereka memandang, oh ya, ketika kamu itu akan dianggap luar biasa ketika kamu menjadi pegawai PNS ya, padahal ya PNS itu gajinya hanya seberapa Pak, dan para pedagang yang lain sebagainya itu yang tidak memiliki titel ya atau apa segalanya, yang tidak bersekolah sebagainya, itu mereka gajinya mungkin pendapatannya dalam sebulan itu puluhan juta. Akan tetapi masyarakat tidak melihat itu. Ada kesenjangan ya, strata, ada kesenjangan dalam hal sosial ini ya. Kalau umpamanya teman-teman melihat ya, pasti ketika dalam dunia pekerjaan ya, ketika kamu bekerja ya, teman-teman akan ditanya ya, bekerja di mana ya. Kalau teman-teman menjawab saya ini sebagai guru, pasti akan ditanya sudah PNS atau belum ya. Dan itu menjadi kesan tersendiri bagi teman-teman mengajar. Begitu juga dalam hal lainnya ya, pasti akan ditanya sudah pegawai atau bekerja di instansi rumah sakit atau di berbagai itu, pasti akan ditanya sudah ya pegawai atau belum, karena memang masyarakat itu mandangnya hanya di sekitaran situ ya, mandangnya seperti itu. Cara pandangnya masyarakat itu ya seolah-olah pegawai itu sesuatu hal yang luar biasa, nah seperti itu. Begitu pula dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mungkin punya punya titel yang mentereng ya, punya sekolah yang luar biasa, fokus sekolah, dan tidak terlalu memperhatikan hal yang seperti itu. Lalu kemudian teman-teman tidak ya jadi pegawai umpamanya hanya biasa-biasa saja, itu tidak akan juga dianggap. Apalagi teman-teman yang hanya bekerja ya, pergi bekerja, menjual dan sebagainya, kemudian tidak memiliki sekolah dan lain sebagainya, tidak ada latar belakang sekolahnya, kuliah di mana ya, itu teman-teman juga tidak akan dianggap. Akan tetapi ke teman-teman itu akan dianggap ketika kalian memiliki kekayaan ya, titel yang mentereng itu ya, ya tanda sekolah ya, ya sampai ya, kemudian juga teman-teman jadi pegawai atau jadi orang kaya ya. Nah di situ teman-teman akan dilihat, akan dipuji-puji sama lingkungan masyarakat sekitar, tentunya seperti itu ya. Itu adalah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat kita, dan tentu agama kita tidak mengajarkan hal demikian ya. Di dalam agama kita itu tidak mengajarkan hal demikian ya, karena Nabi SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila amwalikum wa a'malikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak memandang kepada bentuk tubuh kalian dan amwalikum, dan kalian tidak dan juga Allah tidak memandang kalian itu dengan harta-harta kalian ya. Jadi dalam agama kita itu persepsi manusia, lingkungan itu yang memandang status sosial dan lain sebagainya, itu tidak ya, itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala ya itu apa yang dilihat, kata Nabi ya, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat ya kemurnian hati kalian ya, kemurnian hati kalian ya. Itu yang dilihat oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang dilihat tidak hanya sebatas hati saja. Wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala melihat ya perbuatan-perbuatan kalian. Nah, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ya, bahkan di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, ya, dari sahabat, dari riwayat Al-Hakim, ya, innakum, ya, kata Nabi SAW, la tasa'una an-nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian itu tidak akan memuaskan manusia dengan harta-harta kalian. Jadi anggapan-anggapan manusia yang terlalu melihat privilege, ya, kekayaan dan strata sosial itu, ya, itu tidak akan pernah memuaskan manusia. Ketika kita memiliki kekayaan, ya, dan strata sosial yang atau privilege yang tinggi di masyarakat hingga kita dipuji-puji dan lain sebagainya, dipandang dan didengarkan perkataannya, ya, kita tidak akan pernah memuaskan manusia dengan harta-harta kita, ya, mereka tidak akan puas itu, ya, akan ada banyak saja, ya, hal-hal yang dipermasalahkan nantinya, ya. Walakin yasa'hum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi, ya, apa yang menjadikan manusia itu puas sebenarnya, ya. Manusia itu tidak akan puas sebenarnya tidak akan puas meskipun mereka di satu sisi mereka melihat itu, akan tetapi, ya, harta kita, ya, strata sosial kita itu tidak akan memuaskan manusia, ya, tidak akan membuat puas manusia atau orang-orang yang di sekitar kita. Apa yang menjadikan mereka puas, ya, kata Nabi SAW, walakin yasa'hum, ya, bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi, ya, manusia itu akan puas dengan apa? Dengan wajah kalian berseri-seri. Ketika kita ketemu saudaranya kita, ya, meskipun kita biasa-biasa saja umpamanya, ya, dalam suatu lingkungan masyarakat kita biasa-biasa saja, akan tetapi kita ketemu dengan kawan kita, tetangga kita dengan senyum, mereka itu akan merasa puas di situ. Masya Allah, ya, ya. Wa husnul khuluq, ya, dan juga mereka akan puas itu dengan akhlak yang baik yang kita miliki, akhlak kita, ya. Manusia itu, ya, tidak akan pernah merasa puas dengan kekayaan, ya. Kita lihat bahwasanya bukan berarti kita disuruh untuk tidak mencari kekayaan, ya. Akan tetapi, ya, di sini kita sedang mempelajari bagaimana, ya, polemik sosial yang berada di masyarakat. Ya, silakan teman-teman mencari itu, akan tetapi jangan sampai melupakan hal-hal yang prinsip. Nah, ya, ketika umpamanya, ya, teman-teman hanya memiliki strata sosial dan lain sebagainya, yang privilege yang tinggi itu, memiliki kekayaan dan lain sebagainya, jadi masyarakat, manusia itu tidak akan pernah puas, ya, tidak akan pernah puas, ya, dengan itu semua, ya, apalagi dengan sikap ketika seorang itu sudah kaya sehingga sikapnya dengan manusia itu, ya, kurang etis dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan menjadi buah bibir di kalangan manusia. Akan tetapi ketika teman-teman semuanya itu, ya, mungkin biasa-biasa saja dan sebagainya, ketika bertemu dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan lingkungannya, ya, teman-teman yang ada di sekitarnya itu, dengan teman-teman menunjukkan, ya, akhlak yang baik, ya, insya Allah teman-teman itu akan menjadi perhatian tersendiri, ya, perhatian tersendiri. Masya Allah, ya, akhlak mereka cukup baik, ya, akan puas manusia dengan akhlak kita, ya, dengan kebaikan kita. Nah, itu yang teman-teman perlu
perlu ketahui. Begitu pula dalam sebuah keluarga, kalau teman-teman ya nanti kalau sudah menikah dan sebagainya, ketika teman-teman itu punya harta, meskipun teman-teman punya harta yang mentereng, akan tetapi akhlak dalam umpamanya kalian sebagai suami atau istri sebagai kepada suaminya itu buruk, ya, 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 seseorang itu tidak hanya puas ketika ya tidak akan pernah merasa tenang dan tentram dengan hartanya saja. Ya, ketika dia sudah hidup dalam sebuah keluarga, ya, dengan kekayaan yang melimpah, ya, mungkin dalam satu sisi kita pandang bahwasanya mereka terasa cukup dengan harta yang mereka miliki, ya, ketika mereka makan bisa tercukupi dengan itu semua, ya, makanan mereka tidak pernah kekurangan, ya. Akan tetapi ya banyak sekali kasus-kasus perceraian, ya, kasus-kasus masalah bercerai padahal mereka adalah orang-orang kaya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak puas, merasa puas, ya, salah satu di antara keduanya itu tidak puas pada masalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik tadi, ya, ya, mungkin suaminya suka mukul, ya, suka bentak-bentak istrinya juga suka tidak pernah mendengarkan suaminya dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan, ya. Akan tetapi yang paling afdal adalah ya jami'ul aula, yaitu mengumpulkan keduanya, yaitu kita kumpulkan, ya, umpamanya kita privilege kita sangat luar biasa di tengah masyarakat, kita memiliki kekayaan yang luar biasa, ya, harta yang berkecukupan, dan juga dibarengi dengan apa? Dengan bastul wajhi kepada masyarakat dan juga husnul khuluq. Nah, kalau semuanya ini terkumpul kepada di dalam diri seorang muslim, pasti menjadi sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, itu masalah polemik sosial. Kemudian di dalam hadis ini, ya, kita dianjurkan ketika kita umpamanya berada di suatu lingkungan masyarakat, kita kan menyaksikan semuanya itu, ya, ya, bahasanya ternyata di dalam lingkungan masyarakat itu yang dipandang itu ketika Anda kaya, ketika Anda memiliki privilege yang luar biasa, itu yang dipandang, itu yang dilihat. Sehingga perilaku ini menjadikan seseorang itu, ya, dia tidak pernah puas. Dia selalu, ya, melihat orang yang selalu di atasnya, orang yang selalu berada di atasnya. Tidak pernah dia melihat atau mau menengok orang-orang yang berada di bawahnya, dan ini menjadikan dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Jadi, di dalam Islam itu tidak hanya tidak memandang strata sosial tadi, ya, orang-orang yang di atas kita tadi, ya, memiliki privilege yang luar biasa itu, ya. Tidak, ya, kita tidak dianjurkan untuk melihat mereka. Akan tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kita dianjurkan untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kenapa? Ya, karena agar kita tidak melihat, agar kita tidak memandang remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh umpamanya. Ketika teman-teman, ya, hanya memiliki umpamanya ketika teman-teman itu pergi di sekolah hanya memiliki berjalan kaki, ya, hanya, ya, berjalan kaki, maka jangan melihat teman-temannya, ya, atau teman kelasnya, ya, teman kelasnya yang pergi di sekolah dengan memakai kendaraan. Jangan melihat itu. Lihatlah teman-teman yang saat ini mungkin tidak pergi ke sekolah. Karena kenapa? Karena kakinya bermasalah, ya. Teman-teman masih bisa jalan, ya. Alhamdulillah. Sehingga teman-teman itu sangat, ya, bersyukur terhadap apa yang teman-teman rasakan. Ya, ternyata masih banyak teman-teman kita yang berada di bawah kita, ya. Ada yang tidak bisa pergi sekolah karena sakit kakinya. Nah, alhamdulillah, ya, kita masih bisa jalan dengan baik. Ya. Ketika teman-teman merasakan umpamanya, ya,
bisa makan dengan nasi dan ikan seadanya, jangan pernah melihat ya tetangganya yang makan dengan makan makanan yang mewah. Karena kenapa demikian? Karena ketika kalian melihat ya tetangganya yang ya, serba luar biasa itu, maka menyebabkan teman-teman tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang harus kita lihat ketika kita hanya bisa makan dengan nasi sayur yang seadanya, maka kita lihat saudara-saudara kita di luar sana itu masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, yang tidak bisa makan dalam bahkan sudah 1 hari 2 hari. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Gaza, ya, di Aceh sekarang, ya, di Sumatera. Mereka itu sangat kesusahan untuk bisa makan, ya. Karena kenapa? Ada bencana yang mereka alami. Ya, di Palestina ada perang yang sedang melanda mereka. Untuk makan saja sesuap nasi saja mereka masih kesusahan. Bahkan untuk minum, ya, itu mereka sudah minum air-air yang sangat kotor. Atau yang kita saksikan sekarang itu, atau yang kita lihat kalau di Butuan itu Lemboka, ya, air comberan, ya, itu yang mereka minum, saudara-saudara kita, ya. Maka teman-teman ketika hanya makan minum dengan seadanya, maka lihat teman-teman kita masih banyak saudara-saudara kita yang di sana keadaannya itu lebih buruk daripada kita, lebih di bawah kita, ya. Sehingga teman-teman, ya, kemudian ketika melihat itu dalam segala aspek kehidupan, maka teman-teman bisa ya senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun yang harus teman-teman perhatikan, ya. Kasus yang lain, contoh, saya berikan kasus contoh yang lain. Ketika teman-teman umpamanya dalam ya keluarga teman-teman hanya memiliki kendaraan roda 2 saja atau motor, ya. Ya. Jangan teman-teman ya melihat orang-orang yang sudah membeli mobil, ya. Kalau dia olim auto tetangga maita, dia olim duin, ya. Tapi teman-teman, ya, Nabi kita menganjurkan, lihatlah orang yang di bawah kita, ya. Kasih alhamdulillah untuk dia kasih dia da motor tetangga maita masih banyak, ya, saudara-saudara kita di luar sana, ya. Itu mereka ya hanya berjalan kaki saja, ya, ketika mereka pergi di pasar, mereka ya tidak ada motornya, mereka ngojek dan sebagainya. Alhamdulillah kita kemana-mana masih bisa pakai motor. Nah, seperti itu. Jadi sikap-sikap yang demikian untuk melihat ya keadaan sosial di masyarakat kita itu, sehingga menjadikan kita semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan faedah hadis yang kita bahas ini, yang pertama yaitu ketentraman hati. Ketentraman hati itu penting di dalam bersosial di masyarakat. Jangan hanya ikut-ikutan saja, ya, ikut-ikutan ya apa yang dilihat oleh orang banyak itu juga yang kita lihat, ya. Akan tetapi kita paling tidak bagaimana melihat itu berdasarkan kacamata yang dianjurkan di dalam agama kita, ya. Sehingga bisa menjadikan kita atau hati kita itu lebih tentram ketika kita hidup dalam suatu masyarakat, ya. Ya, mungkin ini ya teman-teman yang dapat kami sampaikan semuanya. Semoga teman-teman dari pelajaran ini kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang sosiologi Islam itu ya hanya ya tidak kekurangan, ya. Ilmu sosial Islam itu tidak kekurangan, akan tetapi ya dia sangat luas. Bahkan dia langsung mengajarkan bagaimana kita hidup di lingkungan, ya. Ketika kita dalam suatu masyarakat, bagaimana seharusnya mindset kita itu, pandangan hidup kita itu diatur di dalam Islam, sehingga menjadi ya kesehatan tersendiri atau kesehatan pikiran tersendiri, mindset kita, mental kita semuanya bisa termanage dengan baik, ya.
Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk pelajaran yang berikutnya kita akan membahas tentang kebaikan dan dosa, ya. Kebaikan dan dosa, ya. Untuk sosiologi, ya, kita akan membahas tentang kebaikan dan dosa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Kita ucapkan dengan kita baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.